Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utamitia dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Program Studi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang struktur flow control algoritma. Baik, materi pembahasannya yaitu ada dua, yaitu struktur kontrol percabangan dan struktur kontrol perulangan. Nah, yang pertama yaitu pengertian percabangan. Percabangan itu sendiri atau disebut juga dengan branching adalah alur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan komputer mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jadi, program bisa memilih jalur mana yang akan dijalankan sesuai dengan syarat yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, percabangan itu mirip mirip seperti ketika kita harus memutuskan sesuatu. Jadi ya mirip dengan kehidupan kita sendiri untuk memutuskan sesuatu sesuai kondisi. Jadi bisa kita memilih. Baik, selanjutnya yaitu fungsi percabangan itu sendiri terdiri dari tiga, yaitu satu membuat program bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda. Yang kedua yaitu memberikan pilihan jalur yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu membantu menyederhanakan logika sehingga program mudah dipahami. Yaitu ya secara sederhananya aja logika itu supaya kita itu lebih mudah memahaminya. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis percabangan. Nah, terbagi menjadi empat, yaitu satu, if atau sederhana, yaitu menjalankan perintah hanya jika kondisi benar. Contoh, jika nilai lebih besar dari 75 sama dengan tampilan lulus. Nah, yang kedua yaitu if else, memberikan dua kemungkinan, kondisi benar atau salah. Contoh, jika nilai kurang besar dari 75, berarti lulus. Tanda petik ya. Jika, jika tidak, tidak lulus. If else atau if else menyediakan banyak pilihan, kondisi, contoh, nilai. Lebih kecil dari 90 atau katakan dengan A jika nilai lebih kecil dari 80 dapat dilihat jadi B. Kemudian switch atau case bergantung pada bahasa pemrograman dipakai jika ada banyak pilihan, biasanya lebih rapi daripada if yang bertingkat. Nah, yang kedua yaitu pengertian perulangan. Perulangan atau looping adalah salah satu bentuk alur kontrol dalam sebuah pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah tertentu secara berulang. Dengan perulangan, kita tidak perlu menuliskan perintah berkali-kali, cukup satu kali, lalu komputer akan mengulanginya secara sesuai aturan. Nah, inti dari perulangan ini yaitu langkahnya menjalankannya perintah secara berulang. Intinya dijalankan secara berulang. Seperti itu. Baik fungsi perulangan itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menghemat kode, tidak perlu menulis perintah yang sama berulang. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berulang, misalnya menghitung total belanja, menampilkan data siswa, atau mengolah ribuan angka. Nah, yang ketiga yaitu membuat program lebih efisien. Komputer bisa otomatis mengulang saat syarat tidak terpenuhi.
Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis perulangan. Yang pertama, for loop digunakan saat jumlah perulangan sudah jelas, contoh menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, yang kedua yaitu while loop digunakan ketika jumlah pengulangan belum pasti. Jadi dia ini belum pasti, tapi bergantung pada kondisi. Nah, contohnya di sini yaitu ulangi minta password sampai pengguna mengetik yang benar. Yang ketiga yaitu the while loop. Hampir sama dengan while, bedanya perintah dijalankan dulu minimal sekali, baru setelah itu diperiksa kondisinya. Contoh, menampilkan menu aplikasi minimal sekali sebelum pengguna membeli keluar. Jadi perintahnya itu dijalankan dulu minimal sekali cobaan dijalankan. Nah, baru selanjutnya dijalankan. Oke, selanjutnya yaitu alur control flowchart. Misalnya kita ingin menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri. Itu yang pertama itu mulai, tetapkan nilai awal sama dengan 1. Yang ketiga, periksa apakah nilai lebih kecil dari 5. Jika ya, tampilkan angka, lalu nilai ditambahkan 1. Jika tidak, berhenti. Pak, yang keempat, selesai. Baik, cukup sekian dari hasil presentasi saya pada pertemuan 6. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.